Perkenalkan nama saya Gede Agus Wirajasa dengan NIM 19 15 09 1043. Di sini saya akan melakukan 3 review jurnal, yaitu jurnal COVID-5, CMMI, dan COVID-5. Di mana jurnal pertama saya menggunakan artikel audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5, studi kasus Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Yang pertama, permasalahan penelitian. Pada jurnal ini menggunakan framework COVID-5 untuk melihat bagaimana tingkat kapabilitas yang dimiliki oleh teknologi informasi yang dikelola Universitas Pembangunan Pancabudi. Selain itu, pada jurnal ini juga menggunakan gap analysis untuk melihat kemampuan tata kelola TI. Apakah sudah sesuai dengan tujuan dan standar tata kelola teknologi informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui capability level yang dimiliki oleh universitas. Domain audit, di mana domain audit pada framework COVID-5 ini menggunakan Deliver Service and Support dalam kurung DSS, di mana sistem pengambilan keputusan atau SPK ini digunakan untuk mendukung penentuan penilaian dan kursus penindakan dalam suatu organisasi atau bisnis. Pada proses atau alur audit ini ada 6 proses dalam melakukan audit, yaitu yang pertama melakukan analisis mengumpulkan data dan melakukan interview. Yang kedua, kuesioner. Yang ketiga, melakukan analisis kuesioner, dan keempat, menghitung model kemampuan proses. Yang kelima, rekomendasi dan analisis. Yang keenam, melaporkan ke perusahaan yang diaudit. Pada subjek dan atau pihak audit dari penelitian ini yaitu ada 11 biro dari lembaga yang ada di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Nah, pada hasil penelitian ini, capability level yang didapatkan dari hasil perhitungan angket yang disebarkan dari Biro Pelayanan Akademik, Biro e-Learning, Biro Pengembangan Sistem Informasi, Biro Sumber Daya Manusia, dan Biro Keuangan. Rekomendasi perbaikan yang diberikan berupa gap analisis, di mana hasilnya selisih satu level dari capability level yang dicapai. Maka dengan nilai gap 1 diharapkan dilakukan kebijakan standar pemantauan dan evaluasi pada proses-proses yang diperbaiki. Perbaikan tata kelola dilakukan dengan melakukan strategi perbaikan terkait pada target capability proses yang telah ditentukan. Jurnal 2, saya menggunakan judul jurnal tentang penilaian kapabilitas pengembangan perangkat lunak pada perusahaan pengembang perangkat lunak menggunakan CMMI Dev 1.3 studi kasus PT Cendana Teknika Utama. Pada permasalahan penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin. Wawancara ini dilakukan untuk dapat memberikan informasi secara menyeluruh tentang situasi dari organisasi dari proses wawancara tersebut, menghasilkan tahapan-tahapan umum dari proses pengembangan produk perangkat lunak, kendala yang sering terjadi, dan harapan yang ingin dicapai. Kendala dan harapan selanjutnya digunakan untuk menentukan CMMI roadmap yang digunakan. Domain audit. Domain yang digunakan untuk melakukan audit adalah CMMI Dev 1.3 CMMI Development, memberikan pedoman untuk mengaplikasikan CMMI best practice dalam sebuah organisasi pengembang perangkat lunak. Best practice dalam model ini berfokus kepada aktivitas
untuk membangun kualitas produk dan pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan end user. Di sini pada proses audit ini, yang pertama ada perumusan permasalahan, kedua ada penentuan proses area, yang ketiga ada wawancara, yang keempat ada pengumpulan data, yang kelima ada uji keabsahan data, yang keenam ada penilaian, yang ketujuh ada analisis, dan yang terakhir membuat kesimpulan dan saran. Subjek atau pihak yang diaudit. Pihak yang dilakukan audit atau audite adalah Direktur Teknologi dari perusahaan PT Cendana Teknika Utama. Hasil audit pada hasil audit ini hasil audit pada perusahaan PT Cendana Teknika Utama terdapat pada kesimpulan yang bisa diambil untuk menjawab rumusan masalah, yaitu yang pertama dari sisi proses area recruitment development memiliki tingkat kapabilitas level 0 atau incomplete. Hal ini dikarenakan tidak semua spesifik praktis pada proses area recruitment development sudah dilakukan sesuai dengan tujuan dan pertimbangan penilaian. Untuk spesifik praktis 3.5 validate recruitment yang bertujuan memastikan produk yang dihasilkan akan tidak tampil seperti yang dimaksud konsumen pada lingkungan end user, sengaja tidak dilakukan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan tidak perlu melakukan validasi terhadap rekrutmen. Perusahaan menganggap validasi rekrutmen dilakukan oleh konsumen. Yang kedua dari sisi proses area rekrutmen manajemen dalam kurung REQM memiliki tingkat kapabilitas level 0 atau incomplete. Hal ini dikarenakan salah satu spesifik praktis tidak memenuhi tujuan ataupun pertimbangan penilaian. Spesifik praktis 1.4 yaitu maintain bidirectional trackability of recruitment belum dilakukan oleh perusahaan khususnya divisi IT multimedia. Spesifik praktis tersebut bertujuan untuk memelihara keterlusuran dua arah antara rekrutmen dan hasil dari proses-proses pengembangan produk. Keterlusuran dua arah adalah hubungan antara dua atau lebih entitas logis yang dapat dilihat di kedua arah, yaitu ke dan dari entitas. Yang ketiga dari proses area technical solution dalam kurung TS. Proses area technical solution dalam kurung TS memiliki tingkat kapabilitas level 1 atau performance. Hal ini dikarenakan setiap spesifik praktis dilakukan namun belum ada pengelola pada setiap praktik. Yang keempat ada area Process and Product Quality Assurance (PPQA). Pada proses area Process and Product Quality Assurance (PPQA) memiliki tingkat kapabilitas level 0 atau incomplete. Hal ini dikarenakan salah satu spesifik praktis tidak terlaksanakan oleh perusahaan khususnya divisi IT multimedia. Yang kelima ada proses area Configuration Management dalam kurung CM. Proses area Configuration Management CM memiliki tingkat kapabilitas level 0 atau incomplete pada PT Cendana Teknika Utama khususnya di divisi IT multimedia. Ini belum memiliki sistem konfigurasi manajemen dan tidak melakukan audit terkait konfigurasi yang telah tersimpan. Kemudian yang keenam pada proses area verification dalam kurung VAR. Pada proses area verification dalam kurung VAR memiliki tingkat kapabilitas level 0 atau incomplete.
Hal ini dikarenakan adanya beberapa spesifik praktis yang diterapkan di perusahaan tidak sesuai dengan pertimbangan penilaian. Pada rekomendasi perbaikan, menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan pada satu divisi, yaitu divisi multimedia yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian selanjutnya untuk menilai proses pengembangan produk secara menyeluruh menggunakan roadmap yang khusus fokus pada produk integrasi perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu produk integration roadmap. Pada jurnal 3 ini, jurnal yang saya digunakan adalah audit sistem informasi akademik Universitas Telkom menggunakan framework COVID-5 domain DSS untuk optimasi proses service delivery. Pada permasalahan penelitian ini menjelaskan bahwa Universitas Telkom menginginkan teknologi informasi yang diterapkan ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai yang diterapkan dari audit TI. Domain yang digunakan yaitu domain DSS Deliver Service and Support. Pada proses alur audit, penulis membuat sistematika penelitian sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah, pemilihan domain yang sesuai, pengumpulan data, melakukan analisis, pembuatan ukuran keberhasilan proses, dan rekomendasi. Pihak yang yang diaudit di Universitas Telkom ini adalah pegawai di Direktorat SISFO. Pada hasil audit ini, berdasarkan data yang diperoleh, kondisi level pada Universitas Telkom ini mendapatkan gap yang tidak terlalu besar. Ada 3 proses yaitu DSS 01, DSS 05, dan DSS 06, memiliki kesenjangan 0, dan 3 proses lainnya seperti DSS 02, DSS 03, DSS 04 memiliki kesenjangan 1. Dari data tersebut dapat diketahui proses-proses mana yang harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu, yaitu proses-proses yang mempunyai nilai gap lebih besar sama dengan 1, yaitu proses DSS 02, DSS 03, dan DSS 04. Pada rekomendasi perbaikan ini, rekomendasi yang dipenuhi oleh Universitas Telkom ini untuk meningkatkan level yang ingin dicapai adalah dengan dilakukan audit dapat diketahui adanya satu proses yang mempunyai kapabilitas level 5 yaitu DSS 05, 4 proses yang mempunyai kapabilitas level 4 yaitu DSS 01, DSS 03, DSS 04, DSS 05, dan DSS 06, serta satu proses mempunyai kapabilitas level 3 yaitu DSS 03, di mana kapabilitas levelnya adalah setelah melakukan analisa dan menentukan level target yang dicapai, didapatkan level target berada di tingkat 5 untuk DSS 01, DSS 02, DSS 04, DSS 05, DSS 06, dan tingkat 4 untuk DSS 03. Capability keseluruhan berdasarkan keseluruhan rata-rata adalah berada di level 4 yang berarti sebagian besar aktivitas pada domain DSS untuk sistem informasi akademik Universitas Telkom telah dilakukan dengan baik. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Sekian dan terima kasih.